Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang investasi emas ya teman-teman ya. Khususnya bagi teman-teman yang punya beberapa portofolio ya, ada yang emas, ada yang saham, ada yang mungkin deposito atau lain-lain. Nah, emas ini merupakan salah satu portofolio yang teman-teman wajib atau perlu ya diperhatikan teman-teman ya. Jadi ketika nanti saham misalnya turun rontok saat krisis, emas ini ternyata lebih stabil dan bahkan bisa naik ya. Seperti hari ini berita ini ya, di 12 April 2025 ini ya, jadi CNBC ini ya. Sejarah baru dunia, harga emas menembus 3.200 US dollar ya. Nah, ini melonjak di tengah khawatiran resesi dan perang dagang ya. Pada perdagangan terakhir Jumat, harga emas menembus 3.210 US dollar per troy ounce atau melejit 1,13%. Sebelumnya beberapa hari harga emas turun teman-teman ya. Turun sampai berapa persen kemarin ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke emas, mungkin tuh tunggu harganya turun ya. Cuman karena dolar juga juga naik turun, jadi memang harganya itu nggak stabil teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli emas bisa cek dulu ya, cek dulu harganya berapa gitu. Di beberapa toko emas itu juga menyediakan emas murni juga. Kalau saya lebih suka beli emas batangan di toko-toko emas teman-teman ya, daripada di misalnya kayak di Pegadaian atau di yang lain-lain. Dan itu disimpan aja untuk cadangan. Suatu saat ya kalau terjadi krisis, emas itu sangat membantu ya. Seperti krisis tahun 2020 ya, COVID itu ya, harga emas itu juga melambung tinggi. Sebelumnya di sekitar 600 sampai 700, bisa sampai hampir 1 juta ya. Kemudian mulai turun dari 2020, turun, harga emas turun sampai 800. 2024 akhir atau 2025 awal harga emas melejit lagi ya. Sekarang udah tembus 1,6 juta ya per gram rupiah ya. Jadi kenaikan ini memang membuat harga emas itu mencetak rekor ya. Dalam seminggu dia melesat 6,55. Harga emas melonjak ditopang oleh melemahnya dolar dan meningkatnya ketegangan perang dagang antara Amerika dan Cina. Emas jelas dilihat sebagai aset lindung nilai favorit dalam dunia yang terguncang akibat perang dagang ya. Dolar terdepresiasi, surat utang pemerintah AS dijual besar-besaran karena kepercayaan terhadap AS sebagai mitra dagang yang andal telah menurun. Nah, perang dagang ini membuat harga emas makin naik teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di perdagangan kemarin ya di bursa itu, beberapa saham sudah mulai ribuan, tapi ada juga yang turun ya. Saham BRI ini masih turun, tapi masih jauh dari level support kuatnya di 3.300. Game turun, bahkan BCA sudah sempat hijau ya. BNI juga hijau, Bank Mandiri juga hijau ya. Beberapa saham komoditas juga ada yang hijau, ada juga yang merah ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat grafik harga emas ya, gold price Indonesia. Nah, ini memang melesat lagi teman-teman ya. Ini jadi kemarin sempat turun di 1,6. Coba kita lihat yang 6 bulan ya, ini lebih jelas. Nah, ini sempat turun di 1,6, sekarang sudah melejit lagi di 1,7 sekian rupiah ya. Nah, ini performanya ini teman-teman terhadap rupiah ya. Hari ini naik 2% atau hari Jumat kemarin ya. 30 hari naik 9%, 6 bulan naik 29%. 1 tahun naik 40%, 5 tahun 96%, 20 tahun naik 1.200% ya, atau 12 kali lipat. Jadi kalau teman-teman mau investasi jangka panjang ya, atau paling tidak punya lindung nilai ya terhadap inflasi,
Nah, emas ini bisa jadi pilihan teman-teman ya. Kita nggak ngapa-ngapain ya, cuman butuh tempat aja untuk menyimpannya yang dengan baik ya. Karena ya emas itu banyak orang yang mungkin mengincar juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditaruh di rumah atau apa itu juga harus hati-hati ya. Apalagi kalau jumlahnya besar. Misalnya kita nabung emas sebulan setiap bulan misalnya 1 gram ya. Itu dalam waktu 10 tahun sudah 1 kilo lebih teman-teman. Nah, kalau sudah punya 1 kilo emas itu dia sudah aman teman-teman. Ya. Nah, 1 kilo nilainya sekarang udah berapa itu ya? 1 kilo itu nilainya sudah 1,7 M ya. Nilainya emas itu. Jadi menarik ya. Dan kita nggak usah pusing-pusing mikirin naik turun harganya. Cuman kalau emas dipegang dalam waktu 2 tahun, 3 tahun kadang itu turun teman-teman ya. Jadi ini seperti coba kita cek ya, 2 tahun ya. Harga 2 tahun ini masih naik. 10 tahun coba. Nah, ini sempat turun nih dari 2020 sampai 2023 itu turun teman-teman harga emas. Jadi 3 tahun turun. Habis itu 2023 awal atau 2024 udah mulai naik dan melesat sampai 2025 ya. Kemungkinan nanti turun juga bisa aja. Turun. Jadi memang menabung emas itu harus konsisten dan rutin ya. Jadi tidak untuk kepentingan sesaat ya. Jadi jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman lihat historinya ya. Ini emas itu saya pernah beli tahun berapa ya, lupa saya. Sekitar 2008 ya. Ini harganya tuh masih 250.000 teman-teman per gramnya itu. 2008 itu 250.000. Sekarang sudah 1,7 juta atau 1,8 juta nih kalau kita jual. Udah naik berlipat-lipat ya. Jadi kalau teman-teman konsisten rajin nabung emas, apalagi dimulai dari saat muda ya. Jadi misalnya usia produktif teman-teman mungkin usia 22 atau 25 tahun lah ya. Usia kerja. Nanti usia 35 tahun teman-teman udah punya emas 1 kilo teman-teman. Dan itu udah cukup lah. Apalagi nanti kalau udah portofolionya ada beberapa ya, ada yang emas, ada saham, ada deposito. Itu udah jangka panjang itu sudah tenang ya. Mau krisis mau apa itu nggak masalah. Ketika harga saham jatuh, misalnya portofolio kita di saham jatuh, asal kita masih punya saham yang dividennya besar ya, kita masih dapat dividen. Nah, terus kita punya emas, harga emasnya malah naik. Jadi saling menutupi lah ya. Jadi jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya, ditaruh di beberapa keranjang. Itu lebih aman, lebih tenang ya. Nah, kalau mau nabung emas digital gimana? Kalau saran saya lebih baik emasnya yang fisik aja teman-teman. Wujud fisik dan teman-teman tinggal simpan aja lah di rumah. Ya pakai box yang aman atau mau disimpan di kotak yang lebih prepare ya, ditaruh di mana itu lebih tenang lah ya. Jangan sampai ketahuan juga ya, karena emas itu rawan. Itu lebih tenang. Tapi kalau digital itu ya digital boleh-boleh aja, cuma nanti kalau misalnya ada krisis besar, kadang yang digital itu juga kena juga teman-teman. Jadi jangan sembarangan juga beli emas ya, harus benar-benar dipilih yang tepat. Dan jangan sampai emasnya itu emas palsu ya, karena sekarang banyak yang dipalsu teman-teman, jadi harus hati-hati. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah satu alternatif untuk teman-teman berinvestasi yaitu pakai emas ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup silahkan klik gabung ya, biayanya murah aja. Nanti akan teman-teman bisa bedah portofolio, bisa juga minta request apa yang investasi yang mau dibahas ya, bisa saham, bisa emas dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.